Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nanda Maulina Ridwan dengan NIM 23044210010 dari kelas BKT 2A. Aku hari ini mau review buku Bela Negara dan Kontradiksi Wacana Wajib Militer Indonesia karya Bapak T.B. Hasanuddin gitu. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalkan tahun 2013 tuh Kementerian Pertahanan itu mengajukan RUU yang mewajibkan warga negara Indonesia dari usia 18 sampai 30 tahun itu ikut wajib militer. Nah, jadi di buku ini itu akar permasalahannya dari situ, guys. Nah, dari permasalahan tersebut dibahaslah nih kalau misalkan wajib militer tuh sebenarnya cocok nggak sih buat di Indonesia, diterapkan di Indonesia, apakah ada kegiatan bela negara lain yang bisa digunakan di Indonesia yang lebih cocok dibanding dengan wajib militer itu sendiri. Bab 1 buku ini itu ngebahas tentang ancaman perang. Jadi perang ini nggak akan terjadi secara tiba-tiba, pasti diawali dengan adanya ketegangan antar negara yang akan berperang dan bisa juga masuknya intelijen ke negara tersebut. Kemudian dibahas juga nih tentang strategi pembangunan TNI dan MEF. MEF itu Minimum Essential Force. Jadi ini tuh juga merupakan strategi pembangunan dari TNI. Nah, si MEF ini berfokus pada prinsip Zero Growth Policy dan Right Sizing. Itu merupakan kayak pemberdayaan TNI yang sudah ada dan tetap menjaga kualitasnya gitu. Jadi diharapkan nantinya pasukan ini akan tetap efektif ketika menjalankan tugas. Nah, bisa juga ini dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan TNI itu sendiri. Nah, terus MEF ini juga berfokus pada pengembangan dan modernisasi alutsista. Alutsista itu adalah alat utama sistem persenjataan. Nah, kemudian di bab 2 ini dibahas tentang definisi dan konsep dasar wajib militer. Nah, di sini kemudian dibahas juga tentang sejarah awal dan perkembangan wajib militer. Misalnya itu dibagi-bagi nih pembahasannya, dibagi jadi era awal, era modern, era pasca Napoleon, era perang dunia, era perang dingin, sama era dunia damai gitu. Selanjutnya juga dibahas tentang model wajib militer di dunia, di negara-negara yang masih menerapkan wajib militer gitu. Nah, di antaranya ini ada Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Israel, Mesir, dan Korea Selatan. Nah, dari negara-negara ini ada dua sistem yang diterapkan. Yang pertama itu sistem wajib militer ketat. Nah, wajib militer ketat ini diberlakukan di negara-negara yang masih menghadapi ancaman perang yang tinggi dari negara tetangganya, misalnya kayak Korea Selatan. Sedangkan buat negara-negara lainnya itu sudah menerapkan sistem volunteer. Itu negara tuh udah nggak menghadapi ancaman perang yang serius, dan di situ juga volunteer nih sistemnya kayak tergantung masyarakatnya yang mau ikut berpendidikan militer itu bisa daftar, dan biasanya ini juga diberikan intensif yang tinggi sehingga masyarakat tuh tertarik buat ikut wajib militer di negara tersebut. Oke, selanjutnya di bab 3 ini dibahas tentang sejarah kelahiran kesadaran bela negara, yang dimana sama-sama kita tahu bahwa dari zaman penjajahan pun Indonesia rakyatnya itu udah punya semangat juang yang tinggi, semangat bela negara yang tinggi juga, terbukti dengan bahwa rakyat kita tuh rela berkorban, ikut berperang untuk merebut kemerdekaan dari para tangan penjajah itu. Nah, terus kemudian dibahas juga di era pasca kemerdekaan itu terbentuk laskar-laskar rakyat, yang dimana ini adalah gerakan perjuangan bersenjata, dan tapi si laskar-laskar rakyat ini itu tidak terikat dengan pemerintah, sedangkan pemerintah juga membuat gerakan perjuangan bersenjata itu yang resmi yang disebut BKR atau Badan Keamanan Rakyat sebagai wadah resminya gitu. Nah, terus karena ada dua fungsi gerakan perjuangan bersenjata antara laskar rakyat sama si TRI atau BKR yang tadi dibentuk sama pemerintah, akhirnya terjadilah Manunggal Rakyat Tentara, di mana kekuatan militer dan persenjataan terpusat pada TNI. Tapi tetap ditekankan nih di sini bahwa pertahanan negara itu tetap menjadi tanggung jawab bersama. Jadi nggak hanya menjadi tanggung jawab TNI, tapi juga seluruh rakyat bisa tetap ikut bertanggung jawab terhadap pertahanan negara itu sendiri. Oke, selanjutnya di bab 4 ini dibahas mengenai perkembangan makna bela negara, di mana pada awal masa kemerdekaan, makna bela negara ini adalah angkat senjata. Sedangkan untuk antara tahun 1950 sampai 1960, bela negara ini dimaknai sebagai menjaga negara dari gerakan pemberontakan melalui angkat senjata maupun keterlibatan dalam organisasi ataupun partai politik. Kemudian pada masa kepemimpinan Soeharto, bela negara ini dimaknai sebagai
sebagai pembangunan dan ketahanan nasional. Nah, untuk masa reformasi sendiri, bela negara itu dimaknai dengan upaya menyelamatkan Indonesia dari berbagai macam krisis yang terjadi. Kemudian di bab ini juga dibahas mengenai wawasan Nusantara, di mana wawasan Nusantara ini juga berkaitan langsung nih dengan bela negara. Karena wawasan Nusantara itu yang akan menjadi dasar nantinya untuk bisa memahami konsep bela negara itu sendiri. Nah, pada bab ini juga dibahas tentang definisi dan juga konsep dasar dari bela negara dan bentuk-bentuk bela negara. Yang sama-sama kita tahu, bela negara ini juga pastinya nggak tentang wajib militer aja, karena masih banyak juga kegiatan-kegiatan lain yang bisa dilakukan untuk bela negara. Misalnya melalui pendidikan kewarganegaraan, melalui pelatihan dasar kemiliteran, melalui pengabdian sebagai prajurit, dan juga bisa melalui pengabdian sesuai profesi. Nah, setelah semua pembahasan itu, dapat disimpulkan nih bahwa penulis berpendapat bahwa negara ini nggak cocok untuk menerapkan wajib militer dan lebih cocok itu menerapkan bela negara melalui pendidikan. Nah, bab ini tuh jadi lebih difokuskan tentang penumbuhan kesadaran bela negara melalui pendidikan. Nah, di sini juga dibahas tentang masalah pendidikan apa aja yang bisa menghambat pertumbuhan kesadaran bela negara itu sendiri. Nah, bela negara ini merupakan bagian dari pendidikan karakter, karena pendidikan bela negara juga memiliki tujuan untuk menumbuhkan karakter-karakter kebangsaan yang diikuti juga dengan fisik yang sehat dan kuat. Nah, juga selanjutnya dibahas tentang pemberian pemahaman bahwa pendidikan bela negara ini adalah tanggung jawab semua sebagai penutup buku ini, gitu. Jadi, sikap dan tindakan bela negara seseorang itu dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Nah, faktor eksternalnya ini apa? Faktor eksternalnya adalah dari masyarakat, lingkungan, dan pemerintah. Sedangkan faktor internalnya itu dari pengetahuan yang seorang dapat dari lembaga pendidikan formal. Selanjutnya, aku bakal ngebahas tentang kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Dari kelebihannya sendiri, ini tuh bukunya terdapat gambar-gambar di dalamnya yang bisa bikin pembaca tuh lebih nggak mudah bosan gitu. Jadi disajikan juga gambar-gambar, dan gambarnya ini juga berkaitan dengan materi yang dibahas dan berkaitan dengan sejarah-sejarah yang sebelumnya terjadi di Indonesia mengenai bela negara ini sendiri. Nah, terus kelebihan selanjutnya itu alur yang disampaikan itu sangat terperinci, jadi kita sebagai orang awam juga bisa mengerti tentang masalah yang dibahas karena dibahas dari dasar. Nah, untuk kekurangannya sendiri, buku ini tuh terdapat kata-kata yang kurang bisa dipahami kalau misalkan cuma dibaca satu kali aja nih. Jadi, misalnya ada kalimat yang sedikit belibet, jadi harus dibaca beberapa kali untuk bisa tahu maknanya. Tapi sebenarnya ini juga bukan merupakan kesalahan yang fatal, karena sebenarnya makna yang disampaikan penulis itu sebenarnya masih bisa dipahami dengan baik, tapi hanya perlu kita untuk baca beberapa kali untuk memahami kalimatnya itu, karena penggunaan kalimatnya yang terkadang sedikit belibet itu sendiri gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.